Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang mata pelajaran Mulok TAV pada edisi daring yang kedua. Kali ini Bapak akan menerangkan tentang jenis perlengkapan listrik. Kita awali dulu dari perlengkapan listrik bergenser atau meteran listrik, atau istilah lainnya yaitu kilowatt hour meter atau kWh meter. kWh meter ini biasanya sering kita jumpai pada rumah kalian masing-masing, di mana terdapat sebuah meteran yang menunjukkan adanya daya listrik dari masing-masing MCB. Kita lihat untuk materi bergenser atau meteran listrik ini terpasang pada rumah masing-masing, di mana terdiri dari angka stand meter, kemudian piringan angka meter atau yang biasa disebut spin control. Kemudian ada segel. Di sini yang berwenang yaitu untuk di Indonesia yaitu ada perusahaan listrik negara yang berhak menyegel kWh meter kalian. Kemudian ada tutup pengaman yang berbahan dasar kaca. Kemudian segel pada tutup pengaman juga ada. Kemudian yang terakhir ada MCB atau magnetic circuit breaker atau tuas hidup mati, atau juga istilah lainnya adalah ceklekan. Baik anak-anakku semuanya, kita lanjut untuk materi bergenser. Di sini untuk materi bergenser memiliki batasan daya dari tegangan AC atau alternating current 220 volt dari PLN. Itu kemudian melalui MCB, daya di rumah kalian masing-masing dibatasi mulai dari ukuran 450 watt, ada juga yang 900 watt atau volt ampere, kemudian ada yang 1300, dan bahkan mungkin ada juga yang 2200 untuk kategori rumah tinggal. Nah, sebagai penandanya untuk MCB, nah ini bisa dilihat bareng-bareng. MCB ini memiliki kode, yaitu sebagai contoh di depan kalian ada C60N. C60N ini berarti menunjukkan bahwa kapasitas break atau trip atau jeglek itu adalah 6000 atau 60 ampere. Ya, ini 60 ampere. Ini berarti menunjukkan 60 ampere. Kemudian ada juga range tegangan, di sini tertera berarti kisaran tegangannya itu mulai dari 230 sampai 400 volt. Ini
MCB pada kWh meter kalian masing-masing mampu menerima tegangan mulai dari 230 sampai 400 volt. Kemudian kita mencoba untuk belajar bagaimana cara membaca daya pada MCB di kWh meter kalian masing-masing. Baik, bila terdapat kWh dengan MCB 6 ampere, ini contoh C6 berarti C6 berarti daya yang mampu diterima oleh MCB tersebut yaitu 6 ampere. Kita tahu bahwa daya itu adalah rumus perkalian antara arus dikalikan dengan tegangan. Ya, dalam hal ini tegangan PLN itu 220 volt sehingga didapat daya 6 ampere arusnya dikalikan 220 volt sehingga menghasilkan 1320 volt ampere atau watt. Berarti bila kWh meter kalian menggunakan MCB dengan kode C6A, berarti kWh meter di rumah kalian mampu menerima daya maksimal 1320 volt ampere. Biasanya pembulatannya untuk perusahaan listrik negara di Indonesia yaitu berarti 1300. Contoh yang kedua, ada MCB dengan kode C10. Berarti itu menunjukkan 10 itu menunjukkan 10 ampere arusnya. Sehingga daya 10 ampere dikalikan 220 volt menjadi 2200 volt ampere atau watt, 2200 watt. Berikutnya kabel. Di sini kabel. Untuk perlengkapan listrik yang lainnya ada kabel selain kWh meter, kemudian ada MCB, ada kabel. Kabel ini merupakan penghantar energi listrik agar sampai ke sumber beban. Sumber beban ini bisa dalam bentuk sumber cahaya, lampu, kemudian bisa juga sumber pendinginan, AC atau kulkas, atau bisa juga sumber menggunakan sumber motoran. Dalam hal ini pompa air atau dap, atau bisa bor listrik dan lain sebagainya. Jadi kabel dibedakan, ada kabel yang jenis NYA. Jenis NYA ini saya perlihatkan untuk jenis kabel NYA. Nah, ini. Jadi kabel jenis NYA ini adalah kabel yang penampangnya terbuat dari tembaga kuningan dan biasanya memiliki penampang berupa penampang kawat, ya, bukan serabut, jadi kawat, ya. Konduktornya ini adalah tembaga kuningan berupa kawat. Biasanya terdiri dari kabel tunggal dan dibedakan melalui warna. Ada kuning, ada hijau, ada biru, ada merah, atau bahkan mungkin ada yang hitam. Ini NYA, jenis-jenis NYA. Ini bisa dilihat. Kemudian ada juga yang jenis NYM. Jenis NYM, kita lihat jenis NYM.
Ini sepertinya kalian mungkin sering menjumpai untuk kabel yang jenis NYM. Nah, kabel jenis NYM ini terdiri dari satu penampang kabel putih yang di dalamnya berisikan bisa 2 atau bahkan mungkin 3 konduktor. Ya, jadi penampang luarnya ini biasanya berbentuk kabel putih, tapi terdiri dari 2 atau 3 konduktor. Biasanya untuk pemakaiannya pada pemasangan beban untuk lampu seperti itu. Ini menggunakan jenis yang NYM. Ada yang berisikan 2, bahkan ada yang berisikan 3. Untuk posisi yang isolasi penampang luar ini adalah terbuat dari bahan isolasi PVC sebenarnya ini. Ya, PVC. Kemudian dilapisi lagi untuk isolasi yang kedua antara yang putih dengan penampang konduktornya, ini ada lapisan pembungkusnya, lapisan pembungkus inti. Kemudian ada lagi isi daripada intinya yaitu isolasi PVC. Baru yang terakhir ada penghantar tembaga. Kemudian ada kabel jenis NYY. Nah, ini kabel jenis NYY ini biasanya berpenampang hitam, di dalamnya berisikan 2 bahkan 3 konduktor, akan tetapi konduktor ini memiliki penampang seperti serabut yang disatukan menjadi satu, bukan tunggal seperti NYM. Ya, jadi penampangnya seperti kawat yang memiliki diameter kecil yang disatukan, NYY. Ini biasanya pemakaiannya pada kabel atau untuk sumber tegangan tinggi. Ini untuk NYY, mulai dari mungkin dari tiang listrik masuk ke kWh meter seperti itu. Jadi dari tiang listrik kemudian masuk ke deck stand, ya deck stand. Mungkin tahu ya kalian, deck stand itu adalah tiang listrik yang berada di atap genting. Deck stand listrik. Kita lihat deck stand. Deck stand. Oh. Deck stand. Nah, ini ya. Ini adalah deck stand. Deck stand ini adalah tiang listrik yang berada di atap rumah kalian masing-masing, di mana terdapat penampang kabel yang bersumber dari tiang listrik di pinggir-pinggir jalan, kemudian masuk ke rumah kalian. Dari deck stand ini kemudian masuk ke kWh meter masing-masing. Dibatasi oleh MCB, setelah MCB baru masuk ke pembebanan, bisa ke saklar, bisa ke lampu, bisa ke stop kontak, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kemudian ada perlengkapan listrik lain, ada stop kontak. Stop kontak. Ya, ini ada berbagai jenis merek ya. Salah satu merek yang terkenal ini yang berada di tampilan kalian masing-masing. Ini merek terkenal, terpercaya, sudah standar nasional Indonesia. Dijamin untuk keawetannya. Ini stop kontak. Fungsinya yaitu menghubungkan beban luar ke sumber listrik. Bisa dari televisi, radio, kulkas, pompa air, dan lain sebagainya. Ya. Untuk stop kontak sendiri tidak dikendalikan oleh saklar. Ya, jadi stop kontak murni langsung beban dari luar ini masuk ke sumber
tegangan listrik PLN, yaitu alternating current 220 volt. Kemudian ada juga saklar. Saklar ini banyak sekali jenisnya. Masih sama, untuk mereknya juga merek yang terkenal. Ya, kita bisa lihat di tampilan kalian masing-masing. Ini ada saklar seri, saklar tunggal, saklar ganda, saklar tukar, dan lain sebagainya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut bab terkait dengan saklar pada saat materi tentang menggambar perencanaan untuk instalasi listrik di daring yang keempat kalau tidak salah. Nanti kita belajar mengenai perencanaan gambar dan penerapan instalasi listrik. Ini saklar untuk mengendalikan beban. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Yang terakhir ini untuk steker. Steker ini ya, steker. Ini tampilan yang ada di kalian masing-masing. Steker ini adalah yang digunakan menghubungkan beban dengan stop kontak, ya. Menghubungkan sumber beban dengan stop kontak melalui steker. Ini steker, ya. Biasanya orang menyebutnya adalah colokan listrik. Nah, ini namanya steker, ya. Steker ini masih sama, untuk merek yang terkenal juga kita bisa lihat di tampilan kalian masing-masing. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon untuk bisa dipelajari materi PDF terkait kegiatan belajar daring jilid 2 untuk jenis-jenis perlengkapan listrik. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan silakan untuk bisa dikerjakan evaluasi untuk mapel mulok jilid yang kedua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.